sekalian, saya lahir dan besar juga dari Muhammadiyah, Pak. Bapak saya itu pimpinan cabang Muhammadiyah terlama di Kecamatan Pelabuhan. Saya sekolah SMP-nya SMP Muhammadiyah, Pak. Kelas 1 meskipun kelas 2 karena rumah dekat dengan SMP Negeri 8 jadi dipindah ke situ sama orang tua. Tapi saya lama juga menjadi pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan tentu saja jangan orang salah paham Bapak sama dari Forkopimda, Bapak dari pimpinan umat beragama lainnya. Karena sepahaman saya Muhammadiyah itu membawa kebaikan. Muhammadiyah ini adalah gerakan, kalau bahasa keren orang bilang gerakan dakwah, Pak. Gerakan dakwah itu jangan diartikan salah. Karena gerakan dakwah itu adalah gerakan memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi Pak Kajari, Pak Kapolres, kalau ada warga Muhammadiyah yang kerjanya mengadu domba itu bukan warga Muhammadiyah, Pak. Karena Muhammadiyah di mana-mana itu membawa kebaikan. Dan pemerintah berterima kasih kepada Muhammadiyah. Kenapa? 50% sektor pendidikan itu diisi oleh perguruan Muhammadiyah. Itu data dan fakta yang tidak bisa. Bahkan perguruan yang di ranking terbaik di Indonesia itu adalah Universitas Muhammadiyah di Solo dan Yogyakarta, mengalahkan Universitas Negeri, Pak. Itu kalau dari rankingnya. Dari sektor kesehatan, di mana-mana Muhammadiyah menghadirkan pusat-pusat pengobatan klinik. Karena ciri Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan dakwah, gerakan untuk melakukan perbaikan, gerakan untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu himbauan saya kepada saudara-saudara saya, warga Muhammadiyah, sekarang ini masa memerlukan dukungan kita semua untuk bisa menjadi seperti yang digambarkan oleh Pak Bupati. Mamasa adalah indeks kebahagiaan, Pak, yang diukur seluruh Indonesia, ini tertinggi Mamasa. Dan memang kalau kita bicara aspek ekonominya, saya asisten bidang ekonomi pembangunan, Pak. Sehingga saya harus membahas persoalan ekonomi. Persoalan bangsa memang banyak, Pak. Saya harus buka, dan ini bukan hal yang rahasia. Pertama, kekhawatiran kita tentang perpecahan bangsa ini. Kadang-kadang kita lebih banyak menanggapi isu-isu yang sebenarnya kalau kita pandai mencermati adalah isu-isu yang mengarah kepada upaya untuk disintegrasi bangsa ini. Banyak. Ya adalah yang namanya Islam, persatuan yang kita tidak tahu persatuannya di mana, kan di dalamnya yang dicerita tentang hal-hal yang tidak bersatu. Adalah yang namanya Islam yang tentu saja mohon maaf Pak Kajari, Pak Kapolres, yang perlu disikapi sekarang adalah persoalan kebodohan bangsa kita. Ini musuh terbesar kita sebenarnya. Kebodohan itu saya kira di dalam Al-Quran juga, di dalam kitab manapun juga jelas. Bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya kemiskinan itu, kebodohan itu menimbulkan kemiskinan, dan kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, kan begitu, Pak. Jadi kalau kita yang merasa diri bagian daripada gerakan dakwah ini tidak bisa melakukan perubahan untuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas, maka boleh kita pertanyakan apakah gerakan kita yang kita sebut dengan gerakan modernisasi itu sudah betul arahnya atau tidak? Ini menjadi bahan renungan kita bersama. Kenapa? Karena kita ingin menciptakan bangsa yang bersatu, bangsa yang besar, bukan bangsa yang mengkritisi hal yang kecil. Oleh karena itu Muhammadiyah menjadi bagian yang penting di dalam upaya untuk mencerdaskan bangsa ini. Bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun gerakan sosial panti asuhan yang mengarah kepada upaya untuk mendorong agar anak-anak yang tidak mampu bisa menemukan hidup yang lebih baik. Inilah gerakan yang kita sebut dengan gerakan modernisasi dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.
Nah ini kadang-kala sering dipahami salah oleh masyarakat kita. Kalau ada oknum pengurus misalnya, maka itu belum tentu bahwa apa yang mereka buat misalnya tentang pendapat yang dikeluarkan, lalu tiba-tiba keluarlah pendapat Muhammadiyah itu di dalamnya juga gerakan khilafah, di dalamnya itu ada terorisme. Salah Pak, karena sejak awal Muhammadiyah itu adalah gerakan masyarakat yang gerakan organisasi yang mengarah kepada gerakan modern, memodernisasi masyarakat, memberikan solusi bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Sehingga semua kegiatan Muhammadiyah dan Aisyah itu selalu berorientasi kepada dua hal: sektor pendidikan dan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Sekarang ini Pak, yang perlu menjadi bagian pertimbangan kita dan selalu menjadi keresahan kita adalah bahwa bagaimana kita berdaulat di daerah kita sendiri. Kita lebih banyak menikmati impor. Kita punya wilayah yang luas, tanah kita luas, subur lagi, tapi tidak ditanami dengan berbagai macam kebutuhan. Sayuran saja Pak, kita masih datangkan dari Sulsel, dari Embrekan, yang dibawa ke Kalimantan, ibu kota negara, itu semua masih sebagian besar dari luar Sulbar. Sulbar sekarang ini Pak, dan ini menjadi perhatian terutama Bapak Ibu yang ada di pengurus Muhammadiyah dan Aisyah, harus mengambil peran. Perannya apa? Yang pertama tentu saja adalah mensejahterakan rakyat dengan upaya untuk mendorong produktivitas. Sekarang ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan nasional ini digagas oleh Presiden dalam rangka mendorong agar supaya tidak bergantung kepada produk-produk dari luar, menghidupkan UMKM. Oleh karena itu Muhammadiyah sekarang harus bergerak di sektor ekonomi, menggerakkan usaha kecil menengah ini, mengambil peran terutama di Sulbar ini. Ibu kota negara sudah di depan kita. Di sana sebentar lagi akan diisi oleh kurang lebih 4